siap-siap kayaknya BBM juga bakal ada aturan yang diperketat. Karena harga minyak dunia saat ini trennya masih meningkat, jadi kemungkinan akan ada pengetatan aturan pembelian BBM subsidi melalui revisi Perpres 191 tahun 2014. Kalau ini nggak segera direvisi, sudah pasti kuota BBM subsidi bakal jebol, saudara. Apalagi setelah Pertamina menaikkan Pertamax menjadi 12.500, banyak orang akhirnya berbondong-bondong pindah ke Pertalite. Jadi ini adalah aturan yang berlaku saat ini untuk kuotanya kendaraan pribadi plat hitam roda 4 60 liter per hari, lalu angkutan umum orang atau barang roda 4 80 liter per hari, dan angkutan umum roda 6 200 liter per hari. Ini adalah perpres yang belum direvisi. Kalau dengan angka ini, pemerintah harus menambah subsidi energi, kemarin baru saja diputuskan beberapa bulan yang lalu, hingga 500 triliun rupiah untuk semua BBM atau semua subsidi energi. Nah, sebagai gambaran saudara, Pertalite dengan spesifikasi RON 90 sebenarnya sekarang harganya dijual 7.650. Tapi kalau Anda bandingkan dengan pasaran atau dengan merek lain, rentangnya sudah jauh sekali. Kita kasih contoh aja misalnya di Shell gitu. Harganya mungkin sudah sekarang Rp17.000. Berarti kalau Anda lihat rentang harganya perbedaannya sudah hampir Rp10.000. Nah, aturan ini tentu harapannya supaya APBN nggak jebol dan tentunya subsidi bisa tepat sasaran. Kenapa? Karena data Kementerian Keuangan menyatakan bahwa dari 40% warga miskin ternyata hanya 20%-nya saja yang menikmati BBM subsidi. Padahal harusnya BBM subsidi dilakukan atau dibuat dan dana dikeluarkan untuk menyasar warga miskin. Sementara data dari Kementerian Keuangan sisanya adalah masyarakat kelas menengah. Nah, pengetatan akan ada beberapa hal yang dilakukan terutama soal CC mobil. Jadi kemungkinan nanti akan ada aturan mobil-mobil yang hanya bisa pakai solar ataupun Pertalite adalah mobil dengan mesin di bawah 1.500 cc dan motor di bawah 250 cc. Jadi Anda kalau mobilnya di atas 1.500 ataupun motor di atas 250 cc siap-siap kalau revisinya udah keluar maka Pertalite udah nggak boleh digunakan lagi oleh Anda. Kalau aturan ini berlaku, harapannya akan ada pengurangan konsumsi Pertalite dan juga solar. Untuk Pertalite diprediksi akan berkurang 1,78 juta kiloliter menjadi 26,71 juta kiloliter. Lalu solarnya akan turun menjadi 16,36 juta kiloliter. Udah diatur, udah diprediksi bakal turun. Padahal sebenarnya angka ini saja masih over kuota saudara dari prediksi sebelumnya. Karena ketika prediksi dibuat, angka dibuat ketika APBN dirancang, tidak ada kondisi harga minyak dunia akan meningkat bahkan hingga di atas $100 Amerika Serikat per barel. Nah, pekan lalu Banggar ini sempat rapat dan mereka bilang bahwa nggak akan menyetujui adanya penambahan kuota untuk subsidi atau BBM subsidi Pertalite dan juga solar. Pertanyaannya, revisi Perpres ini bakal efektif atau enggak sih pemberlakuannya? Nah, kita akan berbincang pagi ini dengan Kepala Ekonom BCA David Sumual. Pak David, halo selamat pagi. Selamat pagi Mbak Paskalis. Oke, sebenarnya formulasi yang tepat ini untuk revisi yang sedang dinantikan, ini sedang digodok juga, apa sih yang paling tepat dengan kondisi harga minyak saat ini Pak David? Ya, kalau ditanya Mbak Paskalis ya, apa yang paling ideal ya jawabannya kalau untuk rancangan subsidi ini memang tidak ada yang 100% ideal ya. Jadi memang ini pilihan-pilihan yang memang harus kita lakukan mengingat kalau kita tidak bisa menaikkan harganya ya tentu yang kita lakukan adalah bagaimana membatasi volumenya ya. Jadi harganya kan kalau yang untuk Pertalite ini belum berubah, tapi kemarin yang untuk BBM jenis lain, Pertamax Dex misalnya, Turbo dan lain-lain itu kan sudah dinaikkan ya, sekitar 11-20% ya. Tapi memang sekarang kan memang yang dipakai masyarakat itu adalah Pertalite ya, yang memang diskrepensi harganya mungkin sekarang hanya kurang lebih separuh dari harga seharusnya ya. Jadi ini yang memang jadi beban APBN yang harus kita pikirkan bersama karena memang anggaran yang kita alokasikan untuk
BBM bersubsidi ini sudah lebih dari 500 triliun, Mbak Paskalis. Oke, kalau tidak ada formulasi yang paling sempurna sampai 100% gitu. Jadi sebenarnya obat yang saat ini paling manjur, apalagi untuk APBN sebenarnya adalah menaikkan harga BBM kah, Pak David? Ya itu memang salah satu pilihan ya Mbak Paskalis yang mungkin sulit ya mengingat memang kita kan baru pulih dari pandemi, sekarang kepukul lagi dengan kenaikan bukan hanya harga energi sebenarnya, harga pangan global juga kecenderungan naik. Dan memang sejak lama kebijakan tentang BBM ini dilematis ya, dan sempat sebenarnya dulu di 2014 kita sudah tidak ada lagi subsidi ya, tapi memang karena memang sudah tidak berubah harganya cukup lama, dan ini kembali sekarang menjadi beban untuk APBN kita ya. Ya, salah satu pilihan sebenarnya yang saya pikir bisa dilakukan adalah menaikkan tapi tidak serta-merta mengikuti harga keekonomian atau harga globalnya gitu ya. Karena memang kita kan masih dalam proses pemulihan ekonomi ya. Saya pikir kalau misalnya penaikannya itu gradual ya, dan tidak drastis ya, karena kita tidak tahu nih sampai kapan perang ini akan berlangsung. Selama perang masih berlangsung kelihatannya ketidakpastiannya masih tinggi, sehingga juga harga energi ini relatif masih akan tinggi ya. Dan ini harus kita pikirkan bersama mengingat tahun depan APBN kita itu kita ingin kembali ke posisi APBN yang lebih sehat ya, di mana defisit anggaran kita bisa kita jaga kurang dari 3% PDB. Kalau misalnya jaraknya terlalu lebar nanti mungkin kita perlu menaikkan BBM yang relatif tinggi tahun depannya. Apalagi tadi masalah ketidakpastian ini, tadi Mbak Paskalis juga menyebutkan kan harganya sebenarnya diskrepansinya dengan yang di luar cukup lebar. Betul. Dan artinya ini pasti akan ada distorsi di lapangan. Jadi distorsinya bisa berupa penyelundupan, dan juga kalau tadi dibatasi memang pengawasannya di lapangan yang perlu extra effort ya, karena bisa saja ini nanti ada oknum-oknum ya, karena yang boleh memakai itu hanya motor atau mobil di bawah berapa tadi 1.500 cc, itu bisa terjadi arbitrase juga. Ini yang kita khawatirkan, dan memang perlu pengawasan yang memang sangat ketat kalau memang itu ingin dilakukan nantinya. Oke, sebenarnya kalau ngelihat PR yang harus dilakukan dari revisi ini sebenarnya lebih besar dan lebih sulit ya dibandingkan dengan kalau tadi Pak David bilang naikin saja secara gradual gitu. Tapi ini dampaknya gimana Pak David? Tadi Pak David bilang kan kita lagi setelah masa pemulihan nih, lagi menikmati nikmat-nikmatnya masa pemulihan. Ditambah ada harga pangan yang juga ikut naik, tadi harga gas juga mulai dinaikkan lagi. Dampak ke masyarakat Pak, kalau nanti pemerintah pada akhirnya mau nggak mau harus naikin harga BBM. Ya sebenarnya posisi Indonesia sekarang sebagai komoditi eksportir diuntungkan ya, tidak seperti negara-negara tetangga kita, mereka bisa harus menaikkan harga energinya sedemikian tinggi ya. Kita secara terms of trade sebenarnya diuntungkan dengan kenaikan produk-produk yang kita ekspor, contohnya batu bara yang lebih tinggi sebenarnya kenaikan daripada BBM ya. Artinya apa? Artinya kita bisa sebenarnya memberikan semacam buffer masih ya. Tidak seperti negara lain, kita masih ada semacam buffer yang bisa kita berikan sehingga harganya tidak perlu sesuai dengan harga global gitu ya. Dan kalaupun kenaikannya dilakukan ya mungkin bisa dilakukan secara gradual, karena saya khawatir kalau kita tidak naikkan misalnya dan tahun depan ketidakpastiannya semakin tinggi, perangnya masih berlangsung, justru kita cukup berat nanti tahun depannya akan menaikkan lebih tinggi lagi, dan ini yang tentunya akan sangat berat buat masyarakat ya. Dan ini akan mengganggu sebenarnya momentum pertumbuhan atau recovery yang sedang berlangsung ya. Kalau sesuatu dilakukan secara abrupt, secara drastis, secara signifikan dalam tempo singkat, itu tentu sangat mengganggu dan juga sangat mengganggu confidence masyarakat ya dalam bertransaksi, dalam melakukan kegiatan bisnis dan seterusnya. Tapi kalau dilakukan sekarang dan secara bertahap tidak akan terlalu berdampak pada inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi? Tentu akan ada dampaknya Mbak Paskalis terhadap inflasi terutama ya. Tapi selama inflasi itu terjadi tidak seperti negara lain abrupt ya. Kita lihat beberapa negara sekarang sudah bangkrut ya, Sri Lanka. Kita dengar juga Pakistan sekarang juga mengalami masalah, beberapa negara Afrika, Ghana dan lain-lain.
karena mereka melakukannya secara abrupt, ya, drastik. Oke. Jadi kalau saya pikir kalau kita lakukan secara gradual, toh nanti kalau misalnya harganya kembali menurun, Mhm. kita tidak perlu lagi menaikkan kan, Hmm. harganya akan lebih stabil ya. Dan kita masih ada buffer sebenarnya dari APBN kita dari pendapatan non pajak ya, berupa kenaikan tadi komoditas-komoditas unggulan kita di pasar global yang memang harganya naiknya jauh lebih tinggi sebenarnya dari BBM ya. Tapi kalau Pak David ngelihat ke depan, mungkin sampai 2022 gitu di akhir, tren harga minyak dunia akan seperti apa, Pak? Kelihatannya sih sekarang mulai ada stabilisasi ya, setelah spiking cukup tinggi sampai $120, ini memang sudah mulai melandai karena memang ada ekspektasi ekonomi global mulai melambat ya, karena Fed ini kan menaikkan suku bunganya juga tadi drastis dan Mhm. cepat sekali dan ada kekhawatiran ada resesi tahun depan. Tapi ada wild card di sini. Wild card-nya apa? Wild card-nya adalah ketegangan geopolitik ya, baik di Ukraina maupun juga kemungkinan munculnya front-front baru ya ke depannya. Termasuk sekarang ada ketegangan juga di Selat Taiwan. Nah, ini yang susah diprediksi. Jadi kalau misalnya ada ketegangannya itu melebar atau meluas, tentunya akan berpengaruh lagi ya ke harga-harga energi maupun pangan, Mbak sekali sih. Oke, jadi kita akan lihat mudah-mudahan ini sudah kalau stabil benar-benar stabil ya angkanya atau bahkan Betul. bisa turun di bawah 100 lagi. Pak David terima kasih pagi ini sudah berbincang di Kompas Bisnis, Kepala Ekonom BCA David Sumual. Sehat selalu Pak David.